Oh my God, this is so incredible, you guys. Tak banyak yang tahu, di balik senyum menawan dan kulit kencang Jennifer Aniston yang seolah menolak tua, tersimpan rahasia gelap yang selama bertahun-tahun berusaha ia sembunyikan rapat-rapat dari sorotan publik. Orang-orang hanya melihat sosok Rachel Green yang ceria di Friends, ikon kecantikan abadi Hollywood, tanpa pernah membayangkan harga mahal yang harus ia bayar demi mempertahankan pesona awet mudanya. Sebuah pengakuan yang tak pernah tersiar di media mainstream sempat membuat orang-orang terdekatnya terkejut bahwa di masa kejayaannya, Jennifer rela menempuh cara-cara ekstrim, bahkan berbahaya, demi satu tujuan, melawan waktu. Dunia mengenalnya sebagai salah satu aktris dengan pesona yang tak lekang. Namun di balik kerlip lampu sorot dan red carpet, Jennifer pernah mengalami malam-malam panjang penuh kegelisahan. Obsesinya pada penampilan nyaris membuatnya kehilangan segalanya. Kesehatan, persahabatan, hingga cinta. Rumor soal operasi plastik rahasia, eksperimen diet tak wajar, hingga kebiasaan aneh yang membuat para kru syuting geleng-geleng kepala, perlahan terkuak satu persatu. Bagaimana seorang Jennifer Aniston yang kini mendekati kepala 6, masih sanggup tampil memesona seolah waktu berhenti di tubuhnya? Apa yang sebenarnya ia korbankan? Dan rahasia apa yang benar-benar disembunyikan dari publik selama ini? Malam ini, kita akan membuka tabir misteri di balik rahasia awet muda sang bintang, rahasia yang mungkin tak semua orang siap mendengarnya. Jennifer Joanna Aniston lahir pada 11 Februari 1969 di Sherman Oaks, Los Angeles, dari pasangan John Aniston, aktor veteran berdarah Yunani, dan Nancy Dow, aktris yang pernah menghiasi layar kaca Amerika pada era 60-an. Terlahir di keluarga seniman, Jennifer seolah ditakdirkan untuk menapaki jalan serupa. Namun di balik darah seni yang mengalir, masa kecil Jennifer jauh dari kata bahagia. Perceraian kedua orang tuanya saat usianya baru 9 tahun menorehkan luka mendalam yang kelak membentuk pola pikirnya tentang citra diri dan obsesi akan penerimaan publik. Di awal 90-an, Jennifer hanyalah aktris biasa yang berjuang audisi ke sana kemari, menelan pil pahit penolakan berkali-kali. Dunia akhirnya membuka mata padanya saat karakter Rachel Green hadir di sitcom Friends, 1994-2004. Rambut potongan, The Rachel, mendadak menjadi tren global. Semua gadis ingin seperti Jennifer Aniston. Ia bukan hanya wajah cantik di TV, ia simbol generasi, ikon fashion, panutan gaya hidup, dan lambang girl next door yang sempurna di mata Amerika. Namun di balik pesona Rachel, Jennifer memikul beban berat. Standar kecantikan Hollywood sangat kejam, terutama untuk wanita. Rambut harus selalu tampak mengilap, kulit tanpa kerut, tubuh ideal. Paparazzi memburu setiap lipatan lemak, setiap jerawat kecil, setiap tanda penuaan. Tekanan inilah yang menuntunnya ke obsesinya. Bagaimana agar waktu berhenti? Teman-teman dekatnya sempat membocorkan bagaimana Jennifer kerap menolak makanan biasa dan hanya bertahan hidup dengan jus hijau dan air infuset. Konon, di salah satu lokasi syuting film romantis komedi, sang sutradara terpaksa mengganti jadwal makan siang kru karena Jennifer tak tahan melihat orang makan normal. Beberapa rekan bahkan bersumpah pernah melihatnya membawa peralatan diet aneh dari Jerman yang konon mampu membekukan penuaan. Tabloid gosip Hollywood kerap membumbui rumor bahwa Jennifer telah menjalani serangkaian prosedur rahasia, filler pipi, suntik botoks di dahi, hingga operasi kecil di hidung demi memperhalus penampilan. Jennifer sendiri kerap membantah. Dalam berbagai wawancara, ia mengklaim rahasianya hanyalah air putih, tidur cukup, yoga, dan pola pikir positif. Namun publik sulit percaya begitu saja. Apalagi, mantan kekasihnya pernah membocorkan bahwa Jennifer memiliki ruang rahasia di rumahnya, yang berisi peralatan anti-aging kelas medis lengkap dengan terapis langganan yang terbang langsung dari Swiss. Satu fakta menarik lainnya, para penggemar Friends pernah membandingkan foto Jennifer Aniston di musim pertama serial dengan penampilannya di reunion 27 tahun kemudian. Hasilnya, hampir tak berubah. Pipi tetap kencang, leher mulus tanpa garis penuaan, kerutan halus di sekitar mata nyaris tak terlihat. Banyak yang memuji, tak sedikit pula yang curiga. Bagaimana bisa seorang wanita yang pernah menjalani hidup di bawah tekanan, mengalami perceraian pahit dengan Brad Pitt, menghadapi gosip perselingkuhan dan isu infertilitas, tetap tampil seolah-olah usia hanya sekadar angka? Di balik sorot kamera, Jennifer juga dikenal perfeksionis pada penampilan. Asisten pribadinya dulu pernah membocorkan, sang aktris punya jadwal facial yang lebih ketat daripada jadwal syuting. Satu hari saja telat perawatan, moodnya bisa hancur. Ia pernah menolak syuting iklan shampoo ternama hanya karena stylist gagal menemukan serum rambut yang biasa ia pakai. Sebegitu seriusnya ia menjaga citra, A Glass Beauty.
Menariknya, di satu sisi Jennifer Aniston mencoba tampil seolah wanita kuat dan santai. Ia sering berbagi tips, sederhana, agar wanita tak tertekan dengan standar kecantikan. Namun di balik itu, kerabat terdekat tahu betul bagaimana rapuhnya sang bintang kala cermin memantulkan satu garis halus di sudut mata. Pernah suatu malam di villa pribadinya di Bel Air, ia marah besar pada makeup artis hanya karena bedak yang digunakan membuat garis senyum di wajahnya tampak lebih dalam. Selain perawatan ekstrim, pola hidup Jennifer pun jauh dari kata normal. Teman-teman Friends pernah bercanda, dia minum lebih banyak air alkaline daripada kopi kami satu tim. Jennifer percaya tubuhnya harus selalu dalam keadaan super hydrated untuk menahan tanda-tanda usia. Ia bahkan memiliki koleksi botol air minum khusus dengan filter ionizer yang harganya mencapai puluhan ribu dolar. Popularitasnya juga membuat rahasia-rahasia kecil ini makin sulit dijaga. Seorang mantan pegawai rumah tangganya pernah menjual cerita eksklusif ke tabloid Inggris, menyebutkan bahwa Jennifer memiliki rutinitas mandi es setiap pagi dan ritual sauna infrared tiap malam. Kedengarannya biasa? Tidak jika Anda tahu suhu es yang digunakan mendekati suhu pembekuan, membuat beberapa orang terkejut dan menganggapnya penyiksaan diri modern. Sampai hari ini, Jennifer Aniston tetap berdiri sebagai salah satu bintang terbesar Hollywood, simbol wanita mandiri yang menolak tunduk pada umur. Namun di antara kilau kesuksesan, terpatri pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab. Adakah harga yang terlalu mahal untuk terlihat muda selamanya? Kehidupan Jennifer Aniston bak kisah dongeng modern yang pada kenyataannya jauh dari bahagia selamanya. Setelah Friends melejitkan namanya ke puncak ketenaran, Jennifer menjadi primadona yang diidamkan semua produser. Tawaran film, kontrak iklan, hingga cover majalah bergengsi datang silih berganti. Namun di balik gemerlapnya, ia tak pernah benar-benar damai dengan dirinya sendiri. Karirnya melesat pesat, tapi hidup pribadinya berantakan di mata publik. Semua bermula ketika ia menikah dengan Brad Pitt pada tahun 2000, pasangan emas Hollywood kala itu. Publik memuja mereka bak raja dan ratu industri hiburan. Di balik pintu tertutup, Jennifer berjuang mati-matian menyesuaikan diri dengan status barunya sebagai istri aktor paling tampan dan diidamkan sejagat. Ia tahu, penampilan adalah segalanya. Setiap kali Brad pergi syuting dengan lawan main cantik, Jennifer dihantui bayangan tak cukup cantik, tak cukup muda, tak cukup segar. Bayangan ini semakin membesar ketika rumor perselingkuhan Brad dengan Angelina Jolie merebak di lokasi syuting Mr. Mrs. Smith. Pernikahan yang seolah sempurna runtuh di hadapan dunia. Jennifer yang biasanya kuat di depan publik, jatuh terpuruk di balik dinding rumah mewahnya. Para sahabatnya pernah mengungkap bagaimana ia mengurung diri berhari-hari, hanya menonton ulang episode Friends sambil menangis diam-diam. Di fase inilah obsesi terhadap awet muda makin menjadi. Ia merasa ditinggalkan bukan hanya karena cinta yang hilang, tetapi juga karena tubuhnya mulai menua, kulit mulai menunjukkan garis-garis halus, dan ia tak bisa mengalahkan Angelina yang dianggap lebih segar, lebih muda, lebih menggoda. Pasca cerai, Jennifer berusaha bangkit. Ia menerima peran-peran baru, mencoba memperlihatkan bahwa hidupnya baik-baik saja. Film-film romantis komedi seperti The Breakup dan Marley Amy sukses besar, tetapi setiap wawancara pers selalu menyinggung masa lalunya. Seolah semua orang ingin melihatnya gagal move on. Setiap foto paparazzi yang menangkap wajah Jennifer tanpa riasan langsung menjadi bahan gosip, kerut di mata, kantung mata sedikit bengkak, atau tubuh yang terlihat lebih berisi. Semua detail seolah menjadi bukti kegagalan Jennifer menjaga pesona awet mudanya. Pada 2011, sebuah rumor mengejutkan muncul di sebuah forum hiburan ternama. Seorang penata rias anonim membocorkan bahwa Jennifer mulai kecanduan treatment laser intensif dan filler wajah berkala. Katanya, sang aktris bahkan pernah pingsan di ruang perawatan karena kulitnya tidak tahan prosedur tersebut. Tentu saja berita ini segera dibantah pihak Jennifer. Namun rumor tetap hidup, berpindah dari mulut ke mulut, dari majalah gosip ke thread Reddit, menciptakan mitos bahwa Jennifer Aniston adalah ratu anti-aging Hollywood dengan cara-cara rahasia yang tak semua orang sanggup jalani. Titik nadir berikutnya datang ketika usianya menginjak 50. Di satu sisi, Jennifer bangga masih dipercaya memerankan tokoh utama dalam film-film box office. Namun di balik layar, tekanan lebih besar dari sebelumnya. Produser menginginkan wajahnya tetap segar, sedangkan gravitasi alamiah tubuh manusia berkata lain. Beberapa sumber membocorkan bahwa Jennifer sampai pernah bertengkar hebat dengan manajernya yang meminta ia lebih realistis dalam memilih peran. Bagi Jennifer, kata realistis berarti menua,
dan itu adalah ketakutan terbesarnya. Namun Jennifer bukan hanya berperang dengan penuaan fisik, tapi juga bayangan karirnya sendiri. Di era media sosial yang serba kejam, setiap gerakan wajahnya di red carpet dianalisis netizen. Ketika foto high resolution memperlihatkan pipi yang tampak terlalu kencang, netizen langsung menuduh facelift. Ketika lipatan dahi tampak halus berlebihan, orang berspekulasi botox dosis tinggi. Jennifer pun tak bisa bersembunyi. Setiap kali ia muncul di talk show, senyum lebarnya seolah menjadi tanda tanya, natural atau sudah direkayasa jarum suntik? Meski demikian, di antara jatuh bangunnya menjaga karir dan pesona, Jennifer perlahan menemukan kekuatan baru. Ia belajar menerima bahwa sebagian orang akan selalu meragukannya, tak peduli sekeras apa ia berusaha tampil alami. Beberapa teman terdekatnya bercerita, Jennifer pernah berkata sambil tertawa getir, "Kalau aku gemuk, mereka bilang aku malas. Kalau aku kurus, mereka bilang aku operasi. Jadi buat apa peduli?" Namun, ketidakpedulian, itu hanya kata-kata manis di depan publik. Di baliknya, obsesi tetap membayang. Beberapa orang di lingkaran dalamnya bersaksi bahwa hingga kini, Jennifer tetap punya rutinitas perawatan wajah 4 jam sehari. Mulai dari facial diamond, filler ringan, hingga ritual es dan sauna infrared. Ia bahkan memiliki ruang perawatan mini di rumahnya yang disulap seperti klinik anti-aging pribadi. Puncaknya, di usia 55, Jennifer kembali mencuri perhatian lewat penampilan di serial The Morning Show. Penonton ternganga melihat betapa segarnya ia, seolah waktu tidak pernah menggoreskan usia di wajahnya. Namun pujian itu selalu diiringi bisik-bisik, berapa juta dolar yang ia habiskan untuk tetap seperti ini? Jennifer Aniston adalah potret nyata bagaimana glamor Hollywood punya sisi gelap. Di satu sisi ia menjadi simbol inspirasi, wanita yang bangkit dari perceraian, menghadapi gosip tak berkesudahan, tetap berkarir di puncak meski usianya tak muda lagi. Di sisi lain, ia juga simbol betapa kerasnya tekanan standar kecantikan di industri hiburan, cantik selamanya atau hilang ditelan waktu. Dan di tengah semua itu, hanya satu hal yang belum pernah Jennifer ungkapkan secara belak-belakan, rahasia awet muda sejatinya hanyalah ilusi yang ia pelihara dengan segenap harga diri dan setumpuk rasa takut ditinggalkan. Sebuah rahasia yang membebani hidupnya lebih berat dari bayangan siapapun. Di balik lampu sorot yang selalu menyanjungnya sebagai ikon awet muda, Jennifer Aniston tahu benar betapa rapuh benteng yang ia bangun bertahun-tahun. Bertahan di puncak industri hiburan Hollywood tidak hanya butuh bakat akting dan senyum menawan, tetapi juga keberanian mempertahankan ilusi yang disembah publik, kecantikan abadi. Salah satu momen paling menggetarkan datang ketika sebuah majalah gosip ternama secara eksklusif menerbitkan foto-foto tak terduga. Jennifer Aniston tertangkap kamera di sebuah klinik anti-aging super privat di Beverly Hills. Foto itu menampilkan Jennifer tanpa riasan, mengenakan hoodie longgar, dan syoknya, pipinya tampak bengkak di beberapa titik tanda pasca prosedur filler atau treatment laser intensif. Berita itu meledak, publik terbelah. Fans setianya membela mati-matian, menyebut itu hanya efek alergi. Namun para pengamat bedah estetika dengan sinis menegaskan, tak ada orang berusia 50-an yang bisa tampil seperti Rachel Green tanpa sedikit bantuan. Jennifer sempat bungkam. Tak ada klarifikasi. Ia hanya muncul di wawancara terbatas, tetap tersenyum, tetap memuja, self-love, dan hidup sehat. Namun teman dekatnya membocorkan, di balik layar Jennifer remuk. Ia marah pada paparazzi, marah pada media, marah pada dirinya sendiri. Malam-malam ia mengurung diri di ruang rahasia di rumahnya, tempat semua alat anti-agingnya tersusun rapi seperti lab kecantikan pribadi. Dalam satu wawancara yang jarang diungkap publik, Jennifer pernah berbisik pada seorang jurnalis yang sangat ia percayai. "Aku lelah jadi Rachel Green seumur hidup. Dunia menuntutku tetap muda, tetap cantik, tetap sempurna. Tapi aku hanya manusia." Kalimat itu tak pernah tayang di artikel final, tetapi rekamannya masih disimpan si wartawan bukti bahwa di balik kulit mulus dan tawa lebar, ada seorang wanita yang berkali-kali kalah perang melawan ketakutan terdalamnya, tua dan dilupakan. Ironisnya, semakin Jennifer berusaha menutup celah rahasianya, semakin media memburunya. Tabloid mulai mengais cerita dari mantan karyawan, mantan pacar, bahkan dari petugas kebersihan villa mewahnya di Cabo. Satu demi satu, detail kecil terbongkar, menu diet ekstrim, botol-botol serum mahal, suntikan plasma darah yang konon diimpor dari Swiss. Semuanya menegaskan satu hal, Jennifer Aniston rela melakukan apapun untuk tetap jadi idola. Publik pun bereaksi beragam. Sebagian memaklumi. Bagi mereka,
Jennifer adalah simbol harapan bahwa penuaan bisa diperlambat, bahwa mimpi masa muda bisa digenggam lebih lama. Tetapi sebagian lainnya mencibir, menuduhnya munafik. Mengajarkan self-love, tapi hidupnya diatur jarum suntik. Begitulah komentar pedas berseliweran di Twitter dan forum gosip selebriti. Di antara semua keributan itu, yang paling membuat hati Jennifer hancur adalah pengakuan teman lamanya, Courteney Cox, di salah satu talk show. Courteney, sahabat sejiwa di Friends, berkata dengan jujur bahwa ia menyesal terlalu obsesif pada prosedur kecantikan di masa lalu. Kata-katanya, meski tak langsung ditujukan ke Jennifer, bagai tamparan yang memaksa Jennifer bercermin pada ketakutannya sendiri. Fans pun berspekulasi, mungkinkah Jennifer suatu hari akan menyesal sama seperti Courteney? Pada titik ini, orang-orang mulai sadar, di balik kulit kencang Jennifer, tersembunyi luka yang jauh lebih dalam daripada garis kerutan. Kehidupan pribadinya seperti sebuah proyek rahasia tanpa akhir. Facial, laser, filler, botox, diet, dan meditasi demi menenangkan kegelisahan yang tak pernah tuntas. Pernah suatu malam, seorang terapi spiritual yang rutin diundang ke rumah Jennifer menceritakan, dia menangis keras di depan saya, sambil bertanya, kapan dia boleh berhenti pura-pura kuat. Tetapi dunia hiburan tidak pernah memberi ruang pada kelemahan. Meskipun banyak yang tahu, publik tetap memaksa Jennifer Aniston untuk tersenyum cerah di setiap premier film, tampil anggun di red carpet, dan memancarkan aura Rachel Green selamanya muda, selamanya memesona. Ironisnya, justru rahasia gelap inilah yang semakin membuat orang jatuh cinta padanya. Orang-orang melihat Jennifer bukan lagi sekadar selebriti tak tersentuh, tetapi manusia yang rela terluka agar orang lain tetap punya mimpi tentang keabadian. Dalam diam, ia mengorbankan kenyamanan demi menahan waktu bagi kita yang menonton. Salah seorang jurnalis mode terkemuka pernah menulis, Jennifer Aniston adalah cermin ketakutan kita semua. Kita takut tua, takut ditinggalkan, takut tak diinginkan. Dia membayar semua itu dengan hidupnya sendiri, agar kita percaya awet muda itu mungkin. Kutipan itu viral, diulang di media sosial ribuan kali, dan anehnya, bukannya menjatuhkan, justru makin mematri Jennifer sebagai Dewi Anti-Aging Hollywood. Namun di satu titik, Jennifer sendiri pernah membisikkan pada sahabatnya, kalau orang tahu semua yang kulakukan, mungkin mereka akan berhenti mengidolakanku. Tapi kalau mereka tidak tahu, mereka akan terus menuntutku jadi sempurna. Bagaimana caraku menang? Mungkin disitulah ironi terbesar hidup Jennifer Aniston terletak. Menjadi sempurna adalah kutukan yang paling sulit ia lepaskan. Dan di balik rahasia awet mudanya, tersimpan satu kebenaran pahit bahwa di dunia gemerlap Hollywood, menjadi cantik abadi berarti menggadaikan kebebasan, satu jarum suntik, satu botol serum, dan satu kebohongan manis pada publik, setiap harinya. Melihat perjalanan panjang Jennifer Aniston, channel Rahasia Selebriti tidak bisa menutup mata pada dua sisi yang saling bertabrakan dalam hidupnya. Di satu sisi, dia adalah simbol keberhasilan. Aktris yang sukses menjaga eksistensi di tengah arus industri hiburan yang tanpa ampun. Idola jutaan orang di seluruh dunia, wanita yang berani bangkit dari perceraian pahit dan tetap menorehkan prestasi cemerlang di layar kaca. Tak banyak bintang Hollywood yang sanggup bertahan selama 3 dekade dengan popularitas yang nyaris tidak pernah surut. Apalagi untuk aktris yang karirnya dimulai dari karakter ikonik seperti Rachel Green. Namun di sisi lain, kita pun tidak bisa menafikan bahwa rahasia awet mudanya punya sisi kelam. Di balik kulit mulus tanpa kerutan, ada ketakutan mendalam akan kehilangan cinta, kehilangan spotlight, kehilangan pengakuan. Obsesi Jennifer pada perawatan kecantikan, prosedur rahasia, hingga gaya hidup yang ekstrim adalah potret nyata tekanan standar kecantikan yang menjerat para selebriti wanita. Dan mirisnya, penontonlah yang tidak sadar berkontribusi menekan idolanya sendiri. Channel ini percaya, Jennifer bukan satu-satunya. Hollywood dipenuhi cerita sejenis, bintang cantik yang dipuja-puja ketika muda, lalu perlahan dilupakan ketika keriput datang. Penonton sering membicarakan self-love dan aging gracefully, tetapi di saat bersamaan menghakimi bintang kesayangan hanya karena muncul dengan pipi sedikit kendur atau kantung mata membesar. Jennifer hanya salah satu korban paling terang dari paradoks ini. Apakah salah jika dia memilih jalan instan demi tetap terlihat muda? Sebagian orang mungkin bilangnya, menuduhnya munafik karena di satu sisi ia sering berkata bahwa kecantikan sejati datang dari dalam diri. Namun bukankah banyak orang biasa pun melakukan hal serupa botox, filler, skincare mahal, hanya bedanya Jennifer melakukannya di bawah lensa kamera miliaran mata? Mungkin yang membuatnya berbeda hanyalah angka di tagihan kliniknya yang mencapai ratusan ribu dolar. Di satu sisi, kita harus mengakui keuletan dan dedikasi Jennifer.
Usianya kini mendekati 60, tetapi dia masih sanggup memerankan karakter protagonis dengan energi segar. Serial The Morning Show adalah bukti bahwa karirnya belum padam, dan karisma Rachel Green masih hidup di layar modern. Ia membuktikan bahwa di Hollywood, wanita juga bisa bertahan lama, meski harus berperang melawan waktu dan stigma. Channel Rahasia Selebriti mengajak penonton melihat lebih dalam. Jika kamu berada di posisi Jennifer, apakah kamu sanggup menua, apa adanya, di bawah sorotan global? Atau justru kamu pun diam-diam ingin tahu rahasia di balik jarum suntik dan serum super mahal? Hidup Jennifer memang bak drama sinetron Amerika. Glamor, rapuh, penuh kejutan, dan diakhiri dengan senyum manis yang menutupi luka terdalam. Pada akhirnya, Jennifer Aniston adalah pelajaran berharga bahwa menjadi cantik abadi bukanlah anugerah, melainkan kerja keras yang melelahkan dan kadang merenggut kebebasan paling pribadi. Namun di balik semua kontroversi dan rumor, satu hal tak bisa dipungkiri. Dia tetap Jennifer Aniston yang dicintai dunia, sahabat sejuta orang melalui tawa Rachel Green, inspirasi bagi wanita yang pernah merasa hancur, dan simbol harapan bahwa setiap orang punya hak untuk bangkit dan memulai lagi, seberapapun usia menuntut kita menyerah. Bagaimana pendapatmu tentang Jennifer Aniston? Apakah kamu tetap mengaguminya meski tahu rahasia gelap di balik wajah awet mudanya? Atau menurutmu seharusnya dia berani tampil menua apa adanya? Channel ini ingin mendengar ceritamu, tuliskan di kolom komentar, karena suara kalianlah yang membuat cerita ini tetap hidup. Kini kita tahu, di balik senyum manis Jennifer Aniston yang selama ini kita kagumi, tersembunyi satu rahasia yang barangkali hanya sedikit orang sanggup memahaminya. Menjadi cantik abadi bukan hanya soal krim wajah mahal atau prosedur medis mutakhir, tetapi juga perang batin yang panjang, penuh pengorbanan, kadang menyakitkan, seringkali sepi. Bayangkan betapa sunyinya sebuah rumah mewah di Bel Air, saat malam tiba, lampu redup, dan hanya terdengar suara detak jam di lorong menuju ruang rahasia tempat sang bintang berusaha membekukan waktu yang terus berlari. Sementara dunia di luar sana sibuk memuja Rachel Green, di dalam sana, Jennifer Aniston hanya seorang wanita biasa yang juga takut pada kerutan pertama di sudut mata, takut cinta berpaling, takut publik tak lagi peduli. Kita mungkin bertanya-tanya, apa gunanya semua ini? Bukankah lebih indah menua apa adanya? Menerima uban dan garis tawa sebagai bukti kita pernah tertawa keras, menangis hebat, jatuh cinta dan patah hati? Tapi realitas selebriti tidak pernah seindah puisi. Di Hollywood, satu kerutan bisa berarti peran hilang, satu lipatan di perut bisa berarti karir meredup. Dan Jennifer memilih menahan waktu, dengan segala harga yang harus ia bayar. Namun di sisi lain, bukankah justru itu yang membuatnya begitu manusiawi? Bahwa di balik ketenaran, dia rapuh. Di balik gelak tawa di sitkom, dia pernah meneteskan air mata sendirian. Kita semua punya bagian Jennifer dalam diri kita. Rasa takut tua, takut kehilangan, takut tak lagi diingat. Bedanya, kita bisa bersembunyi dari kamera, sementara dia harus tersenyum di ribuan lampu sorot. Malam ini, kita telah membuka satu rahasia yang barangkali tak pernah ingin ia bagi. Tapi bukankah hidup justru berharga karena kita tahu suatu hari semua akan pudar? Rambut pirang akan memutih, pipi kencang akan merosot, senyum memesona akan kalah oleh waktu. Dan di antara semua itu, yang abadi hanyalah cerita kisah tentang seorang gadis bernama Jennifer Aniston yang memilih bertahan di dunia yang menuntutnya tetap muda selamanya. Beberapa rahasia memang tak pernah ditakdirkan untuk terungkap. Tapi sekarang, kalian sudah tahu. Rahasia awet muda Jennifer Aniston bukan sekadar serum dan jarum suntik, melainkan mimpi manusia yang enggan kalah pada waktu, meski harus bertarung sendirian di lorong-lorong sepi sebuah rumah megah di Los Angeles. Dan esok pagi, ketika kalian melihat senyum Rachel Green di layar kaca, barangkali kalian akan mengingat cerita ini dan membisikkan pelan pada diri sendiri. Tidak ada yang abadi, kecuali kenangan yang kita simpan.